Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Alip Uyun Rahayu yang menurutku cantik dan kalem. Tonton videonya sampai habis ya. Pada video kali ini aku bakal bahas tindihan. Sebenarnya apa sih tindihan itu? Fenomena kah atau hal mistis kah? Terus kenapa juga aku ngambil tema tindihan ini sendiri? Soalnya aku tuh termasuk orang yang sering banget mengalami kejadian kayak gini. Terus aku coba kepo-kepo kan di Instagram. Seperti biasa aku coba bikin polling Instagram, kalian pernah nggak sih ngalamin atau kayak gimana terus tanggapannya kayak gini. Itu yang bikin aku tambah semangat bikin video lanjutannya kayak gini. Langsung aja ya, jadi aku ini sambil baca di laptop mengenai itu laman-lamannya, lihat dari sisi mistis juga dari sisi ilmiah ya, kedokteran tentunya. Ini kita mulai dari sisi goibnya dulu. Ada yang berkata seperti ini, keadaan tidur merupakan suatu kesempatan besar bagi makhluk gaib untuk mengganggu kita, mulai dari memunculkan mimpi buruk hingga terjadi kejadian tindihan ini. Selain tidur, pemicu lainnya yang menyebabkan tindihan bisa terjadi karena dengan sengaja atau tidak sengaja memicu kemarahan dari penghuni alam gaib. Serem juga ya. Ketika melakukan aktivitas sebelum tidur atau ketika kita memang sudah diikuti sebelumnya. Aku jadi takut, aku tidur sendirian. Sedangkan menurut laman Vice, jadi aku tadi buka beberapa halaman gitu ya buat membandingkan. Menurut laman Vice yang memuat tentang tahyul populer, disebutkan bahwa di Indonesia sebutan fenomena ini macam-macam jenisnya. Kalau kita udah membahas tentang fenomena, berarti hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Aku menemukan bahwa ketika dia sudah disebutkan sebagai fenomena, maka kejadian ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Kembali lagi kita dapat melihat pengertian fenomena di KBBI ya. Lanjut, tadi macam-macam jenisnya yaitu rep-repan, urep-urep, hingga tindian. Orang dari etnis Hmong di Vietnam dan Laos menjulukinya sebagai Dap Song atau Tap Song, kayak gitulah tulisannya, nanti aku tulis ya biar kalian tahu. Penduduk Kamboja punya sebutan sendiri yaitu Komak Sanga. Aneh-aneh ya kalau kita tindian gitu doang. Di setiap negara kawasan Asia Tenggara subur kepercayaan goib soal kondisi yang oleh dokter dinamai dengan lumpuh tidur atau sleep paralysis. Yes, betul. Fenomena tersebut kerap dikaitkan dengan kematian mendadak di kala tidur dan beragam mitos mistis lainnya akibat ulah dari makhluk gaib itu sendiri. Nah, sebenarnya ini ada kejadian orang yang sedang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Mereka tiba-tiba mati mendadak dan itu membuat dokter-dokter di Amerika Serikat mulai tertarik pada fenomena tindihan ini. Ketika ditemukan banyak kasus serupa dari imigran asal Vietnam dan Kamboja di negara itu sepanjang 1977. Mereka melaporkan terbangun di tengah tidur dan tidak bisa bergerak. Saat itu ditemukan lebih dari 100 pemuda yang dalam keadaan sehat mati secara tiba-tiba. Serem juga ya. Lalu, saat itu tidak ada penyebab valid yang ditemukan oleh para dokter tersebut kecuali tingginya kasus sleep paralysis itu sendiri.
dan kepercayaan suku Mong soal Babsong tadi, makhluk halus yang mengganggu orang yang sedang tidur. Lalu belakangan ini sudah ditemukan fakta bahwa sindrom sudden unexplained nocturnal death itu tadi ya, yang meninggal secara tiba-tiba saat tidur, itu dikarenakan oleh gangguan kesehatan secara genetis, yaitu tubuh gagal berkoordinasi dengan sinyal elektrik otak menyebabkan jantung berhenti berdetak. 2 dekade kemudian, guru besar gangguan tidur dari University of California, San Francisco memperoleh kesimpulan yang sangat mengejutkan tentunya. Para imigran yang tadinya itu meninggal ternyata disebabkan oleh kelelahan dan otaknya yang terlalu mempercayai bahwa makhluk gaib itu yang menyebabkan mereka gangguan saat tidur. Lalu kelelahan itulah yang ternyata memicu serangan jantung pada mereka. Matteo Fata, asisten dari profesor bidang kardiologi dari Baylor College of Medicine, Houston, Amerika Serikat, menyatakan kasus tewas mendadak saat tidur lebih banyak dialami laki-laki daripada perempuan. Jadi kalian para lelaki yang suka begadang, hati-hati ya. Detak jantung pasien awalnya normal-normal saja, tapi berhenti mendadak. Biasanya kasus serangan jantung ini terjadi pada malam hari. Di Asia Tenggara, kematian mendadak semacam ini memicu lebih banyak angka kematian lelaki daripada kecelakaan di jalan raya. Di Indonesia, ini kita percaya bahwa ada yang namanya unseen world. Itu dunia tidak terlihat gitu ya. Kita tidak pernah menyatakan yang unseen sesuatu yang terpisah dari hidup. Karena dia tidak terpisah, maka dia dianggap bisa datang setiap saat. Ngeri juga kata-katanya ya. Tolong aku tidur sendiri, tolong. Gak tahu. Lanjut. Sementara menurut pandangan medis, nah ini nih melegakan banget buat kalian yang sering mengalami tindihan kayak aku. Tindihan adalah keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur, kemudian merasa sesak, nafas seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit berteriak. Benar-benar kita mau minta tolong aja tuh susah, mau ngomong tuh susah, jadi kayak setengah sadar bisa melek, udah bisa lihat orang lain tapi kita nggak bisa minta tolong. Kayak gimana rasanya? Tapi sebuah penelitian di sebuah penelitian di University of Toronto menentukan bahwa tindihan atau dalam bahasa ilmiah disebut sleep paralysis terjadi karena perubahan kimiawi di otak. Perubahan tersebut menyebabkan saraf-saraf yang menggerakkan tubuh lumpuh untuk sementara. Senyawa yang terlibat dari kumpulan saraf-saraf tersebut ada 2, yaitu GABA dan RIM. Gitu. Keduanya bergantian menduduki neurotransmitter dan membuat komunikasi saraf terhenti. Seperti dilansir dalam Life Science, mekanismenya secara pasti belum diketahui. Nah, ini yang aku sebutkan tadi, bahwa tidak semua dari kejadian ini tuh bisa terungkap secara ilmiah, gengs. Jadi percaya nggak percaya ya gitu aja, nggak bisa dipercaya 100%. Juga ada kemungkinan bahwa makhluk gaib itu ikut-ikutan, karena pada saat kita mengalami hal itu kan kita juga sering ada halusinasi kayak gitu kan. Itu juga dijelaskan sebenarnya di medis ini, bahwa itu kekuatan tubuh kita untuk menyelamatkan diri saat
kita nggak bisa bergerak, respon otak kita tuh mengeluarkan sesuatu yang menggambarkan diri kita tetapi dengan gambaran yang gelap, sehingga kita melihatnya tuh seperti sosok gaib gitu. Nggak tahu lagi, tapi serem juga, tetap serem, apalagi kalau tidur sendiri tetap serem. Lalu secara mistis, cara yang paling ampuh untuk mengatasi hal ini tentunya dengan selalu berdoa dan jangan pernah mengganggu makhluk lain. Ketika kita sudah mengganggu mereka, lalu kita memohon bantuan Tuhan tentunya ya, dengan membaca ayat-ayat suci dari agama kita, karena Tuhan selalu berada di sisi kita, teman-teman. Sedangkan beberapa tips yang diberikan oleh healthmeetup.com ini secara kesehatan. Yang pertama yaitu jangan panik. Gimana cara kita buat nggak panik saat kita susah nafas, susah gerak dalam keadaan tidur? Nggak tahu, kita coba aja jangan panik terlebih dahulu. Saat mendapati kondisi tubuh tidak bisa bergerak, jangan dilawan. Tenangkan pikiran Anda karena hal ini bisa diatasi. Yang pasti bukan karena ditindih makhluk halus. Tarik nafas dan buat diri Anda dalam kondisi santai. Tolong, tapi kadang saya merasa sesak dan susah nafas, itu bagaimana? Lalu yang kedua yaitu goyangkan ujung kaki atau jempol. Ini sudah jelas-jelas aku nggak bisa mendukung, karena emang kalau udah tindian tuh nggak bisa gerak sama sekali. Kalau udah mulai gimana jelasinnya ya, mungkin kalian yang pernah ngalamin bisa mengerti sendirilah. Tapi bukan berarti aku mendukung bahwa ini disebabkan oleh makhluk halus atau apa ya. Bisa jadi karena kita terlalu lelah, sirkulasi darah kita nggak lancar, terus udara yang kita hirup juga nggak lancar, jadi kita jadi sesek pas tidur gitu, atau gimana, aku juga kurang paham. Yang ketiga yaitu kepalkan tangan. Jadi kalau kita udah bisa gerakin badan kita, coba kepalkan tangan. Ini bisa memicu kita buat lebih cepat sadar gitu. Lalu batuk. Jika nafas Anda sudah terkendali dan santai, batuklah beberapa kali untuk melemaskan otot di sekitar leher dan membuat Anda lebih mudah menggerakkan bagian tubuh atas. Yang terakhir yaitu segera bangun. Kalau kalian udah bisa batuk, udah bisa gerakin badan, cepet bangun. Karena pengalaman aku sendiri, biasanya habis bangun, habis udah agak sadar tuh rasanya ngantuk lagi, terus kejadian lagi gitu loh. Itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali, 3 atau bahkan 4. Dan serem sih, serem. Yang paling serem itu, aku mau cerita ya, yang paling serem itu di tempat yang pertama kali didatengin, terus tiba-tiba tindian, terus aku lihat hal-hal aneh, terus aku bangun, terus aku tertarik buat tidur lagi, gak tahu, aku nggak bisa bangun, nggak bisa ngontrol diri aku sendiri. Terus aku coba teriak ke depan pintu yang kebuka, pintu kamarku tuh kebuka, dan aku coba teriak, nggak bisa. Dan akhirnya aku tertidur sampai bangun, ya udah gitu doang. Oke, baik teman-teman, kalian juga mau cerita-cerita yang lain atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Ada lagi nih, mitos dari tanggapan di Instagram. Ada orang yang bilang kalau kita lagi tindian itu katanya kita ada yang mau santet gitu. Tapi bukan, maaf, itu kalau kita mimpiin hewan katanya gitu. Terus ternyata aku sering banget mimpiin hewan, apalagi ular. Terakhir aku mimpi ketemu ular kobra, terus
aku megang kepalanya supaya dia nggak gigit aku, tapi akhirnya dia gigit tanganku gitu. Terus aku juga sering banget mimpi lari-lari. Aku nggak tahu kenapa aku mimpi bisa lari secepat itu, gengs. Jadi aku bisa lari kayak Naruto gitu. Terus banyak ular-ular gitu di sawah, jadi aku takut gara-gara tahu temanku cerita gitu. Jadi menurut kalian gimana? Boleh sih komen-komen ya. Terima kasih telah menonton. Aku suka lihat mukaku sendiri, maaf ya guys, karena menurutnya aku cantik. Komen buat video aku selanjutnya, terus di share bila bermanfaat, dan juga subscribe aku ya. Aku tuh lagi mikirin mau bikin konten apa lagi gitu gengs. Jadi kalian komen-komen ya biar aku bisa nanggepin, terus kita sharing-sharing deh cerita. Ya ampun, muka sumpah bodoh lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.